Hope Church, welcome home. Kita kembali lagi dalam ibadah online Hope Church. Sebelum kita menyaksikan ibadah online, kita mau menyaksikan beberapa informasi berikut ini. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan e-giving, bisa melakukan scan QR Code yang tertera pada layar. Sebelum kita memulai ibadah online, kita mari bersama-sama bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Sebentar kami ingin ibadah online ya Bapak, biar Engkau berkati ibadah kami Tuhan. Berkati setiap kami yang menyaksikannya dan juga berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Mari saya mau ajak kita semua, kita mau menyatakan kekaguman kita bagi Tuhan, bahwa kasih-Nya tiada duanya. Terima kasih Tuhan.
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh
Ya, shalom saudara, senang sekali bisa kembali menyapa saudara dimanapun saudara berada. Saya menyambut saudara dalam ibadah online Hope Church hari ini 15 Agustus 2021. Kita semua sebagai bangsa Indonesia 2 hari lagi kita akan sama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Dan kita semua bersuka cita, kita semua bergembira karena Tuhan sudah pimpin bangsa kita dari sejak merdeka di tahun 45 sampai dengan hari ini. Semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan, semuanya tetap dalam kontrol atau kendalinya Tuhan. Kita percaya apapun yang kita alami hari-hari ini, negara kita alami, tetap dalam kontrol Tuhan, tetap dalam seizin Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang beberapa bulan lalu atau mungkin beberapa tahun lalu pernah saya sampaikan, dan mungkin beberapa hal juga saya sampaikan di kesempatan yang lain. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang berurutan dari hal-hal yang pernah saya sampaikan baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Saya mau mengajak kita membuka Alkitab kita dalam Kejadian 13. Saya tergerak untuk menyampaikan hal ini di khotbah hari kemerdekaan ini. Beberapa tahun terakhir kalau khotbah kemerdekaan saya selalu bicara tentang kemerdekaan, bicara tentang kebebasan, tetapi waktu saya doa untuk hari ini Tuhan ingatkan saya tentang topik ini. Kejadian 13 itu bicara tentang cerita Abraham dan Lot. Dan Tuhan memberkati Abraham, Tuhan memberkati Lot. Abraham bertambah kaya, Lot bertambah kaya. Tetapi ternyata keadaan itu membuat mereka harus memikirkan ulang kebersamaan mereka. Karena dengan bertambahnya ternak, bertambahnya budak, mereka membutuhkan tempat yang lebih luas. Nah, karena mereka membutuhkan tempat yang lebih luas, disebabkan karena ternak-ternak mereka perlu minum yang lebih banyak, bahan makanan lebih banyak, demikian juga budak-budak mereka butuh sumber alam yang lebih banyak, baik itu minuman maupun makanan. Nah, karena mereka selalu bersama, jadi anak buah mereka, pegawai mereka, budak-budak mereka, termasuk hewan-hewan mereka berebut sumber makanan. Oleh karena itu Abram sebagai pihak yang lebih tua, lebih senior, lebih bijaksana menyampaikan kepada Lot, kita pisah aja deh, daripada anak buah kita berantem, ternak kita rebutan makanan dan minuman. Dan Abram sebagai orang yang lebih bijaksana memberikan opsi kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu. Lot yang masih muda diberikan prioritas. Dan Abraham berjanji kalau Lot ke kanan, aku ke kiri, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kurang lebih ceritanya seperti itu yang bisa kita lihat dalam Kejadian 13. Nah, benar, ternyata Lot tidak menyia-nyiakan kesempatan. Lot mengambil prioritas itu dengan sebaik mungkin. Kalau kita bisa lihat di Kejadian 13, dikatakan Lot melayangkan pandangannya dan dia melihat lembah sungai Yordan itu sangat baik, subur. Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengambil lembah sungai Yordan yang kita tahu sekarang namanya adalah Sodom dan Gomora. Nah, itu kejadiannya sebelum Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Nah, dalam cerita itu saya sering membayangkan bahwa setelah Lot meninggalkan Abram termenung, Abram sedih, Abram kecewa. Kenapa? Karena dikatakan yang terbaik sudah diambil oleh Lot. Yang terbaik, yang tersubur sudah diambil Lot. Logikanya kalau yang terbaik dan tersubur sudah diambil Lot, berarti Abraham tidak akan mendapat yang terbaik atau tersubur. Abraham akan mendapat yang second grade atau second class atau KW2. Nah, menarik karena dalam Kejadian 13 ayat 14 dan 15 kita bisa lihat di situ setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi pesan Tuhan kepada Abraham, waktu Abraham, bayangan saya Abraham sedih, termenung, kecewa karena yang baik sudah diambil oleh Lot.
Nah, pesan Tuhan kepada Abram menarik sekali buat saya pribadi, dan saya ingin menularkan ini kepada saudara-saudara semua. Pesan Tuhan kepada Abram menarik, di situ dikatakan, pandanglah sekelilingmu, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan berfirman kepada Abram yang kecewa tadi. Abram disuruh Tuhan untuk memandang sekeliling, tempat yang luas, tempat yang unlimited, tempat yang tidak ada batasnya, borderless. Wah, gitu ya. Jadi saya mau mengajak kita fokus dengan kata-kata pandanglah sekelilingmu, walaupun kalimat berikutnya kalimat yang bagus sekali. Lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur, barat, utara, selatan. Ini bicara semuanya. Seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Tuhan mau kita memandang sekeliling. Saya menggunakan kata kita karena saya juga tergerak bahwa firman Tuhan ini untuk kita semua. Hari-hari ini kita terlalu fokus dengan yang namanya COVID-19. Hari-hari ini kita terlalu fokus dengan apa yang disebabkan oleh COVID-19, baik itu PPKM, usaha yang mandek atau menurun dan sebagainya. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita semua, jangan hanya fokus dengan COVID atau PPKM atau dengan bisnis atau dengan usaha, tapi Tuhan minta kepada kita pandang sekeliling, pandang sekeliling. Bahasa Inggrisnya NIV menggunakan kata look around where you are. Look around. Bahasa Inggris New Living Translation menggunakan look as far as you can see. Pandanglah sejauh mungkin. Jadi waktu hari-hari ini saya sedang bersiapkan diri untuk khotbah di 15 Agustus ini, mestinya khotbah kemerdekaan, bangsa Indonesia merdeka. Tetapi Tuhan ingatkan saya tema khotbah ini. Tuhan mau kita memandang sekeliling. Jangan cuma fokus dengan COVID-19, jangan cuma fokus dengan sakit penyakit, jangan cuma fokus dengan masalah, jangan cuma fokus dengan apa yang membuat kita sedih. Tetapi firman Tuhan berkata, look as far as you can see. Lihat sejauh mungkin, lihat seluas mungkin. Jadi Tuhan mau kita melihat seluas mungkin. Bahkan Tuhan mau kita betul-betul melek, buka mata. Memang keadaan tidak baik, harus diakui itu. Memang keadaan tidak friendly, tidak bersahabat. Kita sangat limited, mau ngapa-ngapain susah gitu ya. Apalagi kalau saudara aktif dengan sosial media, begitu banyak berita yang justru membuat kita semua kecut, takut. Aneh ya, di hari-hari kemerdekaan itu mestinya gegap gempitan, tapi malah hari-hari ini banyak orang merasa terkungkung, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita, pandanglah sekeliling, kita lihat. Nah, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, Tuhan mengingatkan, memang banyak hal yang tidak enak, ada COVID, ada pandemi, ada sakit penyakit, ada banyak orang meninggal juga. Kita nggak bisa bebas bergerak, kita di rumah terus. Tapi Tuhan pesan, pandang sekelilingmu. Dan waktu saya coba memandang sekeliling, saya bersyukur saya punya istri, punya anak-anak yang baik. Itu salah satu hal yang saya temukan. Pandang sekeliling, saya bersyukur Tuhan menganugerahi kepada kami rumah di mana kami bisa berteduh, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Hari ini syutingnya ada di rumah. Nggak disengaja, memang Tuhan punya rencana yang indah. Jadi waktu kita melihat sekeliling, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk melihat hal-hal baik juga yang Tuhan banyak kerjakan. Jangan hanya fokus dengan masalah, jangan hanya fokus dengan hambatan, jangan hanya fokus dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang membatasi. Tetapi Tuhan mau kita look around, kita lihat sekeliling kita, pandang sekeliling kita,
Look as far as you can see. Kita lihat, oh iya ya, ternyata begitu banyak hal yang indah yang juga bisa kita nikmati walaupun terjadi hal-hal yang tidak enak. Jadi walaupun COVID belum berakhir, bahkan beberapa orang bilang masih lama, ya saya mau mengajak kepada kita semua untuk tidak fokus dengan itu. Bahkan kalau bahasa-bahasa gaul yang saya boleh pinjem, don't really care about that lah. We don't really care about that. Sorry ya, bahasanya mungkin gak enak didengar. Tetapi marilah kita lebih care dengan hal-hal yang baik. Kita care dengan hal-hal yang membangun. Kita care dengan hal-hal yang lebih membuat kita semangat, bukan hal-hal yang membuat kita lemes, gitu ya. Dan saya percaya juga Tuhan terus memberikan penghiburan demi penghiburan. Walaupun keadaan belum menjadi baik, Tuhan memberikan penghiburan. Nggak salah kalau saya mengkutip menjelang kemerdekaan Indonesia di Olimpiade kemarin, beberapa atlet boleh mempersembahkan medali. Jadi ada sebuah penghiburan buat bangsa Indonesia, buat rakyat Indonesia. Nah, itu kan secara negara Tuhan memberikan hiburan, Tuhan memberikan seperti ada setetes air di tengah padang gurun. Demikian juga saya percaya setiap pribadi, setiap keluarga mengalami hal yang sama. Walaupun dalam keadaan yang gelap, uncertainty, tidak ada kepastian, tapi Tuhan ajak kita untuk lihat sekeliling. Ternyata banyak hal yang kita bisa temukan yang Tuhan juga anugerahkan, Tuhan karuniakan, supaya kita juga bisa menikmati hari-hari ini. So, ingat pesannya, pandang sekelilingmu, look around. Jadi kita mau belajar untuk melihat sekeliling kita. Oh iya ya, aku masih punya rumah di mana aku bisa berteduh. Aku punya keluarga yang mengasihi aku, mencintai aku. Aku punya meja makan yang Tuhan selalu sediakan, ada makanan dan minuman. Kita nggak pernah kekurangan. Itu kan salah satu bukti Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Jadi mari kita punya kerinduan, punya kemampuan, punya kemauan untuk look around. Kita lihat sekeliling kita. Jadi sekali lagi jangan fokus dengan COVID, jangan fokus dengan masalah, tapi lihat Tuhan menyediakan hal-hal yang baik juga di balik semua masalah. Nah, bicara tentang pandang sekelilingmu, bicara tentang look around, bicara tentang look as far as you can see, ada sebuah ayat di pasal berikutnya, Kejadian 15 ayat 5. Jadi waktu Tuhan berjanji kepada Abram, Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah. Abram bisa menjawab, loh Tuhan, ngapain juga engkau memberkati aku berlimpah? Aku gak punya anak. Dan yang saya suka adalah ayat kelima dari Kejadian 15, Tuhan membawa Abram keluar. Tuhan membawa Abram keluar. Jadi settingnya dari ada tenda, Tuhan membawa Abram keluar dan Tuhan mengatakan, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saya tidak mau kita fokus dengan kata-kata banyak keturunanmu, tapi saya mau ajak kita fokus dengan Tuhan membawa Abram keluar dan mengajak untuk melihat ke langit. Nah, jadi dari dua cerita ini saya mau mengajak kita semua untuk, kalau tadi pandanglah sekelilingmu, bicara tentang banyak hal baik juga yang terjadi. Tetapi poin yang berikutnya yang saya mau sharingkan adalah waktu Tuhan berkata pandanglah sekelilingmu, waktu Tuhan bicara tentang lihatlah sejauh mungkin, look as far as you can see. Di sini ayat kelima dari Kejadian 15, Tuhan mengajak Abram keluar dan pandang ke langit. Jadi poin yang kedua yang saya dapatkan dari firman Tuhan hari ini adalah ternyata Tuhan pengen kita punya wawasan yang luas. Jadi nggak cuma terpaku dengan satu hal, dengan beberapa hal yang membuat kita sedih, membuat kita merana, membuat kita galau, membuat kita bete, membuat kita nggak punya harapan. Tetapi lewat kejadian hari-hari ini Tuhan mau kita juga membuka wawasan. Kalau tadi kata-katanya adalah pandang sekelilingmu, lihat sejauh mungkin. Kejadian 15 ayat 5 berkata, ayo keluar dari tendamu, lihat ke langit.
Jadi saya menemukan kebenarannya adalah Tuhan pengen kita punya wawasan yang luas. Open your paradigm, wawasan yang luas. Alasannya sama. Jangan kita hanya berfokus dengan satu hal yang membuat kita sedih. Jangan hanya fokus dengan semuanya terbatas. Jangan hanya fokus dengan hal-hal yang tidak baik. Tetapi Tuhan ajak kita untuk membuka wawasan nih loh. Jadi di hari-hari ini pun Tuhan mengizinkan semua ini terjadi karena Tuhan lagi melatih kita, mendidik kita, mengajar kita untuk kita membuka wawasan seluas mungkin, membuka wawasan selebar mungkin, sejauh mungkin. Supaya apa? Supaya kita punya kemampuan untuk melihat bahwa hidup ini full of possibilities. Hidup ini penuh dengan segala kemungkinan. Bahkan kalau dikatakan kemungkinan, dikatakan possibilities, kata-kata yang lain yang bagus banget adalah life is full with opportunities, dengan segala kesempatan. Oleh karena itu, mari kita buka mata kita selebar-lebarnya, pandang sekeliling kita sejauh mungkin, deket kita perhatikan, jauh kita perhatikan. Ternyata kita bisa menemukan banyak hal yang indah juga. Kesaksiannya banyak. Di hari-hari ini begitu banyak bisnis yang bisa dikerjakan. Di hari-hari ini begitu banyak usaha yang bisa dilakukan. Di hari-hari ini begitu banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Walaupun mungkin terbatas nih, gak bisa kemana-mana. Gak kemana-mana tidak menutup kemungkinan kita mengeksplor atau kita memberdayakan atau mengusahakan hal-hal yang baru. Tetapi di tengah-tengah kita nggak bisa kemana-mana, banyak hal baru yang bisa kita lakukan juga. Dan ini adalah salah satu bukti, ayo kita buka mata. Buka mata, apa yang di sekeliling kita yang bisa dikerjakan, apa di sekeliling kita yang bisa menghasilkan. Dan Tuhan mau kita melakukan itu. Open your eyes, buka matamu, pandang sekelilingmu, lihat sejauh mungkin. Kalau tadi dikatakan Abraham yang terkungkung, pikirannya dibawa keluar oleh Tuhan untuk punya wawasan yang luas. Nah, ayat berikutnya yang saya harap membantu kita berpikir adalah Matius 5 ayat 13 dan 14. Ini menarik loh. Matius 5 ayat 13 14. Ayat yang gak asing buat kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara pernah berpikir nggak, kenapa di sini Tuhan menggunakan kata-kata dunia? Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kenapa Tuhan nggak bilang kamu adalah garam gerejamu atau terang gerejamu? Kenapa Tuhan nggak pernah pakai kata-kata kamu adalah garam keluargamu atau terang keluargamu? Tapi di sini dikatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kenapa? Sekali lagi, Tuhan mau kita punya wawasan yang luas. Tuhan mau kita punya pikiran paradigma yang luas. Bahkan di sini kalau dikatakan garam dunia, terang dunia, worldwide. Mari kita punya wawasan seluas dunia ini. Nggak cuman terfokus dengan satu hal. Nah, kalau satu hal ini mentok, udah habis deh hidup gua. Tetapi Tuhan mau kita buka wawasan kita seluas mungkin. Open your eyes, open your mind, enlarge your paradigm. Kenapa Tuhan menggunakan kata dunia? Jawabannya itu. Tuhan mau kita belajar melihat luas, wawasannya diperluas, expand your paradigm. Makanya Tuhan menggunakan kata dunia, worldwide. Oleh karena itu, ya di hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua, berhentilah mengasihani diri, tapi buka mata kita. Begitu banyak hal yang baik yang sebetulnya Tuhan juga siapkan buat kita. Buka mata, nggak bicara tentang mata fisik ini aja, tetapi buka mata bicara pikiran kita dibuka. Kita mesti punya pikiran yang luas. Jadi bicara tentang yang luas, yang luas, bahwa banyak hal yang Tuhan sediakan buat kita.
Menarik, Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Wah, ini membuat saya kagum, benar-benar kagum. Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Balik-balik lagi ngomong pikiran. Ngomong paradigma yang luas. Ngomong pikiran yang dibuka kan ngomong paradigma yang terbuka, paradigma yang luas. Di sini dikatakan ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi dengan kata lain, supaya bisa mengerti kitab suci, supaya bisa mengerti firman Tuhan, Tuhan mau kita punya pikiran yang terbuka. Banyak orang gak ngerti firman, banyak orang gak ngerti janji-janji Tuhan, banyak orang tidak mengerti apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita karena pikirannya tertutup. Pikirannya tertutup. Ya, dari kecil aku begini, dari dulu aku begini, dari muda aku begini, tertutup. Padahal Tuhan menyediakan banyak hal yang keren, banyak hal yang bagus yang Tuhan sediakan. Sekali lagi contohnya banyak ya, cuman saya berusaha untuk tidak menyinggung perasaan siapapun. Yang saya pernah sampaikan juga, makanya saya berani sampaikan lagi. Waktu dunia mengalami perubahan, begitu banyak teknologi yang bisa kita pelajari, teknologi yang bisa kita peroleh. Nah, beberapa orang very unfortunately, sangat disayangkan, mereka tidak mau membuka pikiran untuk belajar teknologi. Kita tahu ada perubahan yang begitu cepat sekali terjadi di hari-hari ini. Kalau dulu saya ingat zaman SMA, itu orang yang punya komputer itu udah bangganya luar biasa. Komputer di rumah. Nah, saya ingat banget waktu itu salah satu tokoh terkenal dunia yang juga masih terkenal sampai sekarang, namanya Bill Gates, mengatakan cita-citanya satu hari kelak seluruh manusia punya komputer. Nah, zaman itu orang mikir buat apa gitu ya, komputer segede gini kan bisa dipakai rame-rame, buat apa semua orang punya komputer. Tetapi dengan berjalannya waktu, apa yang dikatakan oleh Bill Gates kan terjadi. Semua orang hari ini, umumnya di kota besar, punya yang namanya smartphone. Itu kan komputer dalam bentuk kecil. Nah, waktu perubahan terjadi, sekali lagi saya katakan very unfortunate, di banyak orang yang tidak mau belajar. Padahal waktu orang coba menggunakan smartphone, ya, begitu banyak hal yang bisa terjadi, begitu banyak kemudahan yang bisa terjadi. Demikian juga dengan gereja. Zaman dulu begitu banyak gereja yang tidak mau menggunakan teknologi, katanya teknologi tidak baik lah, bahkan ada yang mengatakan itu alat iblis dan sebagainya. Mengerikan lah kalau saya dengar kata-kata itu, karena saya menyukai teknologi, jadi buat saya itu kata-kata yang mengerikan. Tetapi hari-hari ini gereja dipaksa untuk menggunakan teknologi. Salah satunya adalah bentuknya ya ini, online service. Ini kan semua bisa terjadi karena teknologi, semua bisa terjadi karena internet, semua bisa terjadi karena smartphone. Saudara bisa mengikuti ibadah ini, ada yang di TV, di smart TV, ada yang di gadget, ada yang di tablet, ada yang di laptop. Tapi juga banyak yang saya tahu mengikuti ibadah ini menggunakan smartphone masing-masing. Kan canggih banget, sesuatu yang dulu-dulu nggak kepikir. Nah, lewat hal-hal seperti pandemi ini, ternyata Tuhan tanda kutip memaksa kita, tanda kutip juga memepet kita, supaya kita bisa membuka paradigma bahwa ternyata banyak hal yang Tuhan siapkan, banyak hal yang terjadi di sekeliling kita yang Tuhan sudah siapkan supaya kita bisa menikmati janji-janji Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Zaman dulu orang yang pengen banget dengar firman, kalau dia dilarang ke gereja. Hari-hari ini orang-orang seperti itu, ya saya ketemu beberapa orang seperti itu, mereka sharing, seneng banget dengan adanya pandemi ini. Salah satu bentuknya adalah dengan adanya pandemi ini, dulu pengen banget beribadah, dulu pengen banget ke gereja, itu dihalang-halangi karena mungkin memang keluarganya bukan atau belum percaya. Tetapi hari-hari ini dengan adanya online service ini, mereka bisa mengikuti ibadah,
mengikuti firman Tuhan dengan mudah. Kenapa? Karena gereja semuanya sekarang, hampir semuanya lah ya, punya online service. Jadi mereka puas banget belajar firman Tuhannya. Kelas-kelas pengajaran bisa dilakukan secara online. Nah, menurut saya ini adalah salah satu cara Tuhan membuka pikiran kita. Jadi yang dulu-dulunya kita nggak ngerti, kita jadi semakin ngerti. Yang dulu-dulunya nggak pernah kebayang, kita jadi kebayang. Dan itu Tuhan izinkan terjadi supaya pikiran kita terbuka, supaya wawasan kita terbuka. Oleh karena itu firman Tuhan, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci menjadi sangat relevan hari-hari ini. Tuhan mau kita membuka pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita jadi semakin mengerti. Oh iya, firman Tuhan ngomong begini. Oh iya, firman Tuhan udah ngajar begini. Oh, firman Tuhan sudah membuat sebuah panduan seperti ini. Luar biasa. Nah, bicara tentang pikiran, saya juga teringat bahwa kata-kata bertobat atau pertobatan itu bahasa Yunaninya, kita tahu Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani menggunakan kata metanoia. Nah, bicara tentang pertobatan atau metanoia, arti katanya selain pertobatan, selain bertobat adalah change of mind, perubahan pola pikir. Jadi ingat sekali lagi, pikiran ini begitu penting, begitu esensial, sehingga bertobat aja Tuhan menggunakan kata-kata change of mind. Mind ini, pikiran harus dibuka, pikiran harus dirubah, supaya salah satu bentuknya adalah adanya pertobatan. Supaya kita juga bisa mengerti janji Tuhan, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuka wawasan kita? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa punya pikiran yang luas? Nah, dengan beberapa buku yang saya baca, artikel yang saya baca, ada 3 hal yang bisa membuat wawasan kita jadi luas. Ada 3 hal yang bisa membuat paradigma kita terbuka. Nomor 1 adalah dengan suka membaca. Orang yang suka membaca, dikatakan buku itu jendela dunia. Jadi waktu kita suka membaca, pikiran kita jadi semakin terbuka, paradigma kita jadi lebih luas. Menarik banget kan? Oleh karena itu pastikan kita memilih bacaan kita, bacaan yang baik. Jadi jangan mempengaruhi pikiran kita dengan bacaan yang gak bener, bacaan yang tidak ada gunanya. Jadi nomor 1, marilah kita menjadi orang-orang yang suka membaca. Membaca juga bicara tentang belajar lagi. Orang yang suka belajar, pikirannya, wawasannya akan semakin diperluas. Ada sebuah quote yang bagus banget. Stop learning means stop growing. Nah, kalau kita mau tetap bertumbuh dalam hidup ini, kita harus menjadi orang yang terus mau belajar. Nah, berikutnya yang kedua, bagaimana kita grow our mind, bagaimana kita bisa memperluas wawasan, membuka paradigma kita adalah lewat pergaulan. Oleh karena itu benar banget firman Tuhan mengatakan, waktu kita bergaul dengan orang bijaksana, kita akan jadi orang bijaksana. Kita bergaul dengan orang yang kalah, ya kita jadi orang kalah juga. Pilih pergaulan yang baik. Kenapa? Waktu kita bergaul dengan orang yang pintar, orang yang lebih pintar, lebih tahu dari kita, akan membuka wawasan kita. Yang tadinya kita nggak ngerti, oh bisnis itu seperti itu ya, waktu gaul sama orang yang bisnis. Waktu kita bergaul dengan orang-orang ngerti firman Tuhan, kita jadi semakin ngerti, oh maksudnya gitu. Jadi poin nomor 2, bergaul dengan baik, bergaul dengan benar. Cari teman-teman yang bisa jadi orang-orang yang membuat kita bertumbuh, wawasan kita diperluas. Cari teman-teman yang berbeda supaya wawasan kita diperluas. Jadi jangan bergaulnya sama orang itu terus, tapi waktu kita bergaul dengan orang-orang berbeda, bahkan dari suku bangsa yang berbeda, dari tempat-tempat yang berbeda, kita akan jadi mengerti, paradigma kita diperluas. Kita belajar banyak. Dan yang ketiga, tadi saya katakan kan ada 3 ya. Yang ketiga, hari-hari ini terus terang belum bisa kita lakukan. Salah satu hal yang membuat wawasan kita diperluas, salah satu hal yang membuat paradigma kita terbuka adalah traveling. Nah, hari-hari ini belum bisa.
Jadi orang-orang yang suka traveling itu mereka akan melihat banyak hal yang baru dalam hidupnya. Misalnya kita dari dulu tinggal di Tangerang. Kalau kita tinggal di Tangerang terus ya taunya Tangerang aja. Tetapi cobalah lihat tempat lain. Cobalah kita traveling dari Tangerang, kita ke Bandung, itu aja udah beda. Udah ngeliat sesuatu yang beda. Ke Semarang, ke Surabaya, ke Bali, ke Manado, bahkan ke luar negeri, itu akan membuka paradigma kita. Nah, itu adalah 3 tips bagaimana membuka paradigma kita, memperluas paradigma kita. Nah, di hari ini 15 Agustus 2021, 2 hari lagi Indonesia akan memperingati kemerdekaan. Bicara tentang kemerdekaan, saya juga percaya Tuhan mau kita bukan hanya merdeka bicara tentang fisikal, bicara tentang merdeka kita punya negara yang merdeka, tetapi saya juga percaya Tuhan mau kita punya pemikiran yang merdeka, wawasan yang diperluas, wawasan yang dibukakan. Nah, tadi ada 3 hal, makanya saya bilang 2 hal ini penting. Bicara tentang belajar terus, baca banyak hal, terus bergaul dengan orang yang baik dan benar, supaya wawasan ini dibuka, wawasan ini semakin diperluas. Ayat-ayatnya sudah saya sampaikan tadi. Filipi 2 ayat 5 menutup firman Tuhan hari ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ngomong pikiran lagi. Kita coba punya pikiran dan perasaan sama dengan Tuhan Yesus. Pikirannya lebih luas lagi, menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, berkorban buat jiwa-jiwa. Ini kan bicara tentang pikiran yang luas. Jadi nggak mikirin diri sendiri aja, nggak mikirin gua-gua aja gitu, tapi kita coba memikirkan sesuatu yang lebih luas. Kita mau jadi berkat buat banyak orang. Nah, hari-hari ini kalau kita mengasihani diri terus, itu kan salah satu bentuk kita punya pikiran yang sempit, mikirannya aku. Tapi di hari kemerdekaan ini, marilah kita juga punya pikiran yang dimerdekakan, pikiran kita dibukakan. Dan sekali lagi saya katakan, di bulan Agustus ini saya mau menyampaikan selamat hari ulang tahun buat negara Indonesia. Kita berdoa terus supaya bangsa Indonesia, supaya kita semua punya pikiran yang dibukakan, punya paradigma yang luas. Amin buat firman Tuhan. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Kau berikan. Aku berdoa, kami berdoa, semua kami berdoa Tuhan, lewat hal-hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi di Indonesia ini, tidak membuat kami semakin down, tapi sebaliknya, hari-hari ini kami boleh belajar untuk membuka pikiran kami diperluas, pikiran kami dibukakan. Karena dengan pikiran yang perluas, paradigma yang diperluas, wawasan yang diperluas, kami bisa melihat ternyata begitu besar berkat-Mu, begitu besar ajaibnya pribadi-Mu Tuhan. Dan kami mau semakin mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam ibadah online ini. Apapun yang sudah anak-anak-Mu kerjakan, Engkau buat mereka berhasil dan beruntung. Setiap jerih payah kami enggak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik, amat baik. Engkau yang tilik setiap kami, setiap pribadi, setiap keluarga, Engkau berkati. Bahkan bila ada anak-anak-Mu yang sedang sakit, kami berdoa Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan mereka, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan saudara-saudara, sebelum kita berpisah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Bagi bangsa ini kami berdiri
padamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh